Oktav Natal. Apa artinya oktav Natal? Dan sejak kapan kita merayakan oktav Natal itu? Mana saja hari-hari yang termasuk dalam oktav Natal? Ada kebiasaan apa saja dalam lingkungan gereja kita yang biasa dilakukan selama oktav Natal? Mari kita berkenalan dengan kalender liturgi kita bagian oktav Natal ini. Kata oktav berasal dari bahasa Latin octava, yang artinya ke-8. Oktav Natal berarti 8 hari setelah pesta Natal. Bagaimana sejarah oktav Natal ini? Praktek oktav pertama kali diperkenalkan oleh Konstantin pertama ketika perayaan peresmian Basilika di Yerusalem yang dilaksanakan selama 8 hari. Selanjutnya, perkembangan oktav terjadi secara pelan. Dari abad ke-4 sampai ke-7, umat Kristiani memperingati oktav dengan 8 hari perayaan. Dan pada abad ke-7, pesta orang-orang kudus juga memiliki oktav. Di antaranya, yang tertua adalah pesta Santo Petrus dan Paulus, Santo Lawrence, dan Santa Agnes. Pada abad ke-8, Roma mengembangkan oktav tidak hanya pada Paskah, Pentakosta, dan Natal, tetapi juga untuk Epifani dan pesta peresmian gereja. Selama abad pertengahan, oktav untuk berbagai pesta dan orang kudus dirayakan tergantung pada keuskupan atau ordo-ordo religius. Lalu, pada tahun 1568, Paus Pius V mengurangi jumlah oktav karena masih terlalu banyak. Karena ada beberapa pengulangan liturgi, maka Paus Leo ke-13 dan Paus Pius ke-10 membuat perbedaan lebih lanjut dengan mengklasifikasikan oktav menjadi 3 jenis. Ada oktav istimewa, oktav umum, dan oktav sederhana. Lalu, Paus Pius ke-12 menyederhanakan kalender dengan dekret pada tanggal 23 Maret 1955. Hanya ada oktav Natal, oktav Paskah, dan Pentakosta. Lalu, pada tahun 1969, Gereja Katolik Roma merevisi dengan menghapus oktav Pentakosta, sehingga yang tertinggal hanya oktav Natal dan Paskah. Bagaimana oktav Natal diatur? Ini dia. Antara Natal dan Tahun Baru ada masa yang disebut oktav Natal, 26 Desember sampai dengan 1 Januari. Berarti Natal dirayakan selama 8 hari dan beberapa di antaranya adalah pesta. Oktav Natal diawali dengan kelahiran Sang Juru Selamat. Kelahiran Yesus membawa sukacita bagi orang-orang yang merayakannya. Lalu hari kedua oktav Natal, 26 Desember,
adalah pesta Santo Stefanus. Dia adalah martir pertama. Sahabatku, sukacita Natal segera disusul dengan kesengsaraan sang martir. Hal ini merupakan antisipasi sang bayi yang juga akan mengalami sengsara di Kalvari. Hari ketiga oktav Natal, tanggal 27, adalah pesta Santo Yohanes Penginjil. Hal ini menggambarkan sang bayi adalah penginjil, yaitu pewarta kabar gembira untuk orang yang mendengar berita kelahirannya. Yohanes Penginjil mewartakan Kristus sebagai kabar gembira bagi semua orang. Hari keempat, oktav Natal, tanggal 28, adalah pesta kanak-kanak suci. Kanak-kanak yang dibunuh oleh Herodes dan bala tentaranya ketika ia mencari-cari sang penyelamat yang baru saja dilahirkan. Kanak-kanak ini bagaikan martir yang membentengi sang bayi dari orang-orang jahat di dunia ini. Hari kelima oktav Natal, tanggal 29, adalah pesta keluarga kudus. Yesus, Maria, dan Yosef dirayakan sebagai satu keluarga. Sebagaimana Yesus memberkati keluarganya, Ia pun memberkati setiap keluarga kita. Perayaan pesta keluarga kudus tidak selalu tanggal 29. Kalau ada hari Minggu di antara itu, maka itu di antara Natal Tahun Baru, itu dirayakan sebagai pesta keluarga kudus. Akhirnya oktav Natal diakhiri dengan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, 1 Januari, bertepatan dengan Tahun Baru. Pada awal tahun, kita memohon kepada Allah melalui pengantaran Bunda Maria. Semoga perjalanan hidup kita di tahun yang baru senantiasa baik adanya. Sahabatku yang terkasih, dalam oktav Natal ini, di beberapa tempat ada kebiasaan anak-anak sekami bersama pembinanya memerankan Yesus, Maria, Yosef, keluarga kudus. Mereka berjalan mengunjungi keluarga-keluarga yang ada di paroki. Apa dasar dari kebiasaan ini? Nah, di masa Natal, kita tahu bersama perhatian kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di kandang Bethlehem. Ia memilih untuk dilahirkan dalam sebuah keluarga, dalam asuhan bapa angkatnya Yusuf dan bundanya perawan Maria. Ini adalah bukti bahwa Allah memandang keluarga sebagai sesuatu yang penting, sehingga Ia mengutus putranya untuk lahir dan menjadi bagian di dalamnya, yang kita kenal dengan sebutan keluarga kudus. Padahal sebenarnya bukan suatu keharusan bahwa Tuhan Yesus lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga. Namun, dalam kebijaksanaan dan kasih-Nya, akhirnya Tuhan memilih jalan ini, hadir di dunia melalui keluarga kudus di Nazaret. Yesus begitu ingin dekat dan menyatu dengan kita, sehingga
Ia mau melewati setiap jengkal kehidupan sebagai manusia dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupannya sendiri. Demi kasih-Nya yang begitu besar, Yesus Sang Putra mau menghampakan diri, menjelma menjadi setitik sel dalam kandungan Bunda Maria dan lahir sebagai bayi kecil, melewati masa kanak-kanak, tumbuh menjadi remaja dan dewasa dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, Tuhan Yesus menguduskan setiap tahap kehidupan kita sebagai manusia, sebab Ia sendiri melewati semua tahapan itu. Maka, seperti dahulu Kristus hadir di tengah-tengah Santo Yusuf dan Bunda Maria, kini Ia pun mau hadir di tengah keluarga kita. Mari kita menyediakan tempat baginya dalam hati kita dan dalam keluarga kita. Semoga dengan kehadiran Kristus dalam keluarga kita, kita dimampukan untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, agar kita pun dapat mengalami kebahagiaan dan kasih sejati sebagaimana yang dialami oleh keluarga kudus di Nazaret. Jadi, anak-anak sekami bersama dengan pembina membantu kita untuk menyadari kekayaan rahmat yang begitu besar yang diberikan Tuhan melalui keluarga-keluarga kita. Terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.